Selamat pagi teman-teman semua. Selamat berjumpa dengan Bu Dina dan Kak Jidi. Kak Jidi akan mengiringi musik untuk ibadah hari Minggu ini. Teman-teman apa kabar? Bu Dina selalu berdoa teman-teman selalu sehat dan tetap bersemangat. Walaupun saat ini kita tetap beribadah secara online. Teman-teman, jangan lupa tetap menerapkan 5M ya. Protokoler kesehatannya harus ditaati dengan baik supaya kita bisa terhindar dari COVID-19. Paling tidak itu yang bisa kita lakukan ya. Untuk selanjutnya kita serahkan pada Tuhan karena Dialah sumber pengharapan kita. Sesuai tema hari ini kita mengambil tema berpengharapan di tengah bencana ya. Dan saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Teman-teman, saat ini teman-teman harus tetap bersemangat ya. Kan ini waktunya liburan. Untuk sementara jangan kemana-mana dulu ya. Di rumah saja, lakukan aktivitas apa saja di rumah dengan baik. Teman-teman, mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan beribadah. Tapi Bu Dina mengingatkan teman-teman, yang pertama, teman-teman sudah mandi dan juga berpakaian dengan rapi. Yang kedua, teman-teman jangan duduk sambil tiduran. Ya, duduknya tetap dengan tertib, dengan baik ya, karena kita akan menghadap Tuhan. Yang ketiga, teman-teman jangan makan dan minum selama ibadah ya. Nanti setelah ibadah boleh ya. Dan yang keempat, teman-teman siapkan Alkitab kita dan kita ikuti ibadah ini dari awal hingga akhir dengan baik, dengan tertib dan dengan bersukacita. Ya, saat ini kita lihat matahari sedang bersinar. Kita pujikan satu lagu sambil berdiri kita semangat memuji Tuhan, matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekarang kita akan berdoa ya. Kita akan awali ibadah ini dengan doa. Tutup mata, tundukkan kepala, lipat tangan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami tetap diberi kesempatan Tuhan untuk beribadah kepadamu. Karena itu Tuhan,
pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sehingga hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan juga kami bersuka cita melalui pujian-pujian dan kami juga akan beraktivitas. Semuanya Tuhan akan menolong kami untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, turut dengan kehendak-Mu. Dan saat ini kami akan merenungkan sebagian firman-Mu, yaitu sesuai tema berpengharapan di tengah bencana. Tuhan, pimpinlah kami dalam ibadah ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, seperti tadi Budina berdoa bahwa tema hari ini berpengharapan di tengah bencana. Saat ini kita ada dalam situasi yang tidak mudah, yaitu masa pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan hal ini berakhir. Karena itu juga teman-teman harus tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan akan menjaga teman-teman. Kita melakukan bagian kita dan Tuhan menjaga teman-teman, melindungi kita semua, menjaga kita semua. Dan saat ini mari kita tetap semangat. Oke? Kita akan pujikan satu lagu, Jangan Kamu Khawatir. Jangan khawatir ya teman-teman, karena Tuhanlah sumber pengharapan kita. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Haleluya. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Katakan, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Haleluya. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Nah, teman-teman semua, siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan Kak Wiwit di sekolah minggu pada hari ini. Nah, sebelumnya tidak lupa kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih buat kesempatan ini. Kami boleh beribadah walaupun secara online, tapi biarlah hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, pasti berdoa semua. Kak Wiwit yakin adik-adik pasti anaknya yang rajin berdoa, taat. Kalau waktunya ibadah sekolah minggu pasti semua mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun di rumah saja. Nah, bacaan Alkitab diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Kak ulangi ya, 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Nah, di sini ada seekor burung yang mau bercerita. Mau mendengarkan kan? Yuk, pasti seru. Kita dengarkan ya. Burung apakah ini? Ya, ini burung ya. Ya, sayapnya ini sayap ya. Ya, adik-adik,
burung ini punya nama. Namanya adalah burung gagak. Oh, ada sayapnya begini kan ya. Oke, sebentar. Ya. Nanti kalau terbang sayapnya baru keluar ya. Karena nggak terbang sayapnya begini lagi ya, Dek-dek ya. Oke, burung ini namanya adalah burung gagak, kok burung elang, salah. Burung gagak ya. Burung gagak ini berwarna gelap. Burung gagak ini katanya orang burung yang menakutkan. Tapi tenang aja teman-teman, aku tidak menakutkan. Bahkan aku pernah menolong orang loh. Mau tahu ceritanya? Haha. Menolong siapa ya? Dengerin ya. Nah, dulu sebelumnya aku tanya dulu teman-teman. Teman-teman pernah nggak makan, nggak minum karena di rumah tidak persediaan makanan atau minumnya habis? Gimana rasanya kalau kekurangan atau kita kurang minum atau kita nggak makan? Rasanya gimana? Pasti lemes. Kalau nggak minum, aduh rasanya haus, tenggorokan jadi kering ya. Nah, suatu hari di negeriku terjadi kekeringan. Tidak ada air hujan yang turun. Kalau tidak ada air hujan yang turun, tanah-tanah jadi kering, pohon-pohon mati, tidak ada daunnya. Dan juga hewan-hewan juga badannya kering kerontang ya, karena tidak ada persediaan air. Para petani pun tidak bisa menanam tanaman karena tidak ada air hujan. Kenapa ya kok negeriku tidak ada air hujan? Ternyata teman-teman, ada seorang raja negeriku itu bernama Raja Ahab. Raja Ahab ini suka menyembah patung ya. Nama patungnya dinamakan Dewa Baal. Loh, patung kok disembah? Apa bisa patung mendengarkan doa-doa kita? Tidak bisa. Tapi Raja Ahab ini tetap menyembah patung. Dipikirnya patung itu berkuasa ya. Mereka membuat patung-patung. Nah, akhirnya patung-patung itu yang disembah oleh Raja Ahab. Padahal sudah diperingatkan oleh Nabi Elia untuk berbalik kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan saja, karena Tuhan yang berkuasa atas dunia ini, atas bumi ini. Tetapi padahal sudah diperingatkan siapa tadi? Nabi Elia. Tetapi Raja Ahab tetap menyembah patung itu. Ya, akhirnya Tuhan menunjukkan kuasanya. Tuhan tidak memberikan air hujan di negeri Raja Ahab ini, sehingga terjadi kekeringan, tidak ada air sama sekali. Lama-lama negeri itu pun kehabisan air ya. Tetapi Raja Ahab tetap berdoa kepada siapa? Patungnya, tidak berbalik kepada Tuhan. Akhirnya tetaplah terjadi kekeringan, tidak ada air hujan. Begitupun dengan Nabi Elia. Nabi Elia juga mengalami kekeringan, tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Tetapi adik-adik, Nabi Elia adalah orang yang taat dan hormat akan Tuhan. Karena itu Tuhan mengasihi Nabi Elia. Lalu Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk pergi ke sungai Kerit. Di sana masih ada persediaan air walaupun sedikit. Karena Nabi Elia taat kepada Tuhan, lalu dia pergilah seperti yang diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi kemana? Ayo, kemana tadi? Ke sungai Kerit ya. Pergilah Nabi Elia ke sungai Kerit. Di sana memang ada air walaupun tidak banyak. Jadi Nabi Elia ketika haus pun mengambil air dari sungai Kerit. Lalu bagaimana dengan makannya ya? Nah, yaitu teman-teman, Tuhan
menyuruh aku dan teman-temanku burung gagak ini ya untuk mengirim makanan, bahan makanan, roti dan ikan kepada Nabi Elia. Ya, jadi ketika pagi aku pergi mengirim ikan dan roti ke Nabi Elia. Begitupun juga pada waktu sore aku diutus Tuhan juga untuk mengirim roti dan ikan kepada Nabi Elia. Nah, itu adalah bentuk pertolongan Tuhan yang diberikan oleh Nabi Elia karena Tuhan mengasihi Nabi Elia. Melalui siapa? Melalui burung gagak yang disuruh untuk membawa makanan berupa roti dan ikan. Ketika haus, Nabi Elia bisa mengambil dari sungai Garut. Itulah bentuk begitu Tuhan begitu menyayangi Nabi Elia. Nah, bagaimana dengan adik-adik semua? Apakah Tuhan juga mengasihi kalian semua? Pasti. Melalui siapa ya? Melalui orang tua. Dengan orang tua yang memberi adik-adik makan, menyiapkan makanan, menyiapkan keperluan-keperluan lain, itu adalah bentuk. Kalau sakit pun, ketika adik-adik sakit, orang tua pasti memberi obat, memeriksakan ke dokter. Nah, itu adalah bentuk pertolongan Tuhan melalui orang tua, ya. Nah, jangan khawatir, jangan takut, ya, karena Tuhan senantiasa menolong kita, menjaga kita. Tanpa kita sadari pun pasti Tuhan juga menolong kita. Kalau adik-adik melalui orang tua, ada kalanya juga Tuhan menolong kita melalui siapapun kita tidak tahu, ya. Jangan pernah merasa takut, jangan pernah merasa khawatir, karena Tuhan pasti tahu yang terbaik buat adik-adik semua. Oke, ya. Sekian firman hari ini. Ayat hafalan diambil dari Mazmur 46 ayat 2a. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Terima kasih adik-adik, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang boleh kami baca dan boleh kami dengar dan kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih buat kasih setia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terlebih dalam kondisi-kondisi yang tidak menentu seperti ini, kami yakin kuasa Roh Kudus Tuhan tetap menyertai kami, menolong kami, menopang kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu doa ini kami panjatkan. Amin. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Hari ini kita mau membuat aktivitas membuat burung. Bahan-bahannya, Elvi ambil warna yang cerah-cerah, biar kita semakin cerah. Ada warna hijau, biru, dan juga orange. Kalau nanti teman-teman punya warna yang lain juga nggak apa-apa ya. Dan juga ini Elvi pakai jangkar untuk bikin lingkarannya. Ada lem, ada pulpen, spidol, dan juga double tip, dan juga gunting. Kita bikin sekarang ya. Pertama kita bikin dulu lingkarannya besar ya, paling segininya kalian, misalnya sejari telunjuk. Setelah itu nanti ini dikucurkan sedikit seperempatnya jari telunjuk untuk di tengahnya. Untuk ini untuk membuat sayapnya. Oke, setelah itu kita gunting ya.
kita lipat aja seibu jari segini aja. Ini untuk membuat mulut dan juga ekor. Kita bikin model pita ya, guntingnya. Oke, seperti ini. Oke, sekarang tinggal kita tempel. Tempelnya pakai double tip aja. Kita lipat jadi dua. Kita kasih double tip juga. Oke, jadi tinggal kita buat matanya. Oke, burungnya sudah jadi. Nah, di burung ini kita tulis ayat supernya ya. Ayat supernya terambil dari Mazmur. Kita tulis di sayapnya. Mazmur 46 ayat 2a. Bunyinya, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Oke, itu ya. Mazmur 46 ayat 2a.
Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Jadi kalau teman-teman pada saat takut, pada saat kalut, diingat aja nih aktivitas yang dibuat dan ingat tulisan di dalamnya bahwa Allah itu sumber tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita. Oke teman-teman, ini aktivitas kita di minggu ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah. Teman-teman, tadi sudah mendengarkan firman ya, dan juga sudah melakukan aktivitas. Tadi kakak-kakak sekolah minggu sudah mengajak teman-teman untuk melakukan aktivitas hari ini. Juga kita diingatkan lewat firman hari ini untuk tetap berpengharapan. Nabi siapa? Ayo tadi yang diceritakan. Ya, betul, Nabi Elia. Ya. Nabi Elia tetap Tuhan pelihara pada saat-saat sulit. Jadi teman-teman harus tetap berpengharapan ya. Karena hari ini temanya adalah pengharapan di tengah bencana. Sekali lagi, pengharapan di tengah bencana. Juga saat ini dalam keadaan pandemi COVID-19, teman-teman juga harus tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kita lakukan bagian kita, salah satunya memakai masker, dan Tuhan akan menjaga, melindungi kita dengan caranya yang unik ya. Nah teman-teman, sebagai wujud syukur kita akan mempersembahkan sebagian berkat yang dari Tuhan. Nah teman-teman, karena ibadah ini masih online, maka teman-teman bisa mentransfer ke rekening berikut persembahannya. Atau juga teman-teman bisa melalui QRIS code berikut ini. Atau teman-teman bisa titipkan papa mama untuk datang ke gereja, dititipkan pada kantor gereja. Oke teman-teman, apapun juga yang menimpa kita, Tuhan terus menjaga kita. Berpengharapanlah kepada Tuhan. Kita pujikan satu lagu, apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Akan berdoa. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini di tengah pandemi kami tetap masih bisa beribadah. Itu karena Tuhan terus memelihara kami dan menjaga kami. Firman-Mu pada hari ini biarlah menguatkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk terus berpengharapan di tengah bencana. Tuhan, kami mohon Tuhan juga menyertai kami selama liburan ini, walaupun mungkin kami tidak keluar kota ataupun kami tidak pergi, kami di dalam rumah, tapi biarlah kami boleh mengisi liburan kami dengan bijak dan atas tuntunan dan penyertaan Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk gereja kami yang terus merenovasi walaupun saat ini masih masa pandemi, tapi kami tetap mohon kiranya Tuhan mencukupkan dana untuk renovasi gereja kami, dan juga kami tetap berdoa Tuhan yang akan menyertai
pembangunannya sampai dengan selesai. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, untuk keluarga-keluarga, saudara-saudara kami, jemaat Tuhan di GKI Gresik yang sedang sakit, apapun sakitnya, Tuhan yang melawat, Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang menyembuhkan. Kami percaya Tuhan, Sang Sumber kehidupan kami, pasti akan memulihkan kembali sempurna. Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa untuk orang tua kami, Tuhan yang melindungi menjaga mereka senantiasa di mana saja berada, dan Tuhan memimpin mereka dalam bekerja sehingga mereka sungguh boleh baik dan tetap sehat sampai saat ini. Dan Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama-Mu saja, dan doa kami ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan memberkati dan tetap menjaga 5M ya. Jangan lupa pakai masker kalau keluar ya. Tuhan memberkati teman-teman.